Udah pada rapi kan? Udah pada standby di depan HP-nya masing-masing? Karena minggu ini kita melaksanakan ibadah KKR kita secara online. Nah, buat orang tua kami, Bapak Rasnande, bisa juga duduk mendampingi anak-anak KKR kami. Anak balita, anak tanggung, anak kecil, dan anak remaja. Nah, Bibi harap dari sini semuanya kita sehat-sehat. Biar kita bisa memuji Tuhan dengan semangat. Minggu ini ibadah online kita dibawakan oleh Runggun Batu Lima. Dan ada bibi-bibi cantik dan abang ganteng. Dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama Bibi Roma Pintauli Febrianti Manurung, panggilan Bibi Nande Emia. Nama Bibi Happy Frinawati Simaremare, panggilan Bibi Nande Kaila. Kalau Bibi namanya Lena Harun Taginting, panggilan Bibi Nande Andika. Salam anak KKR dan nama Abang Arianto Munte. Demikian perkenalan Bibi dari Runggun Batu Lima. Dan sekarang kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah online. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu penyertaan-Mu Tuhan,
agar Engkau hadir di dalam ibadah kami, agar Tuhan menjaga semua anak-anak KKR yang mengikuti ibadah online ini agar dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Kita bernyanyi dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah. Kita sekarang bacaan remaja, jadi duduknya yang rapi, yang sopan. Kita dengarkan Abang Anto kita membacakan bacaan remaja. Bacaan remaja kita pada minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Beginilah firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kita lanjut renungan kita yang nantinya akan dibawakan oleh Bibi Andika. Kita bernyanyi, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan kita. Kita serahkan hati kita dijauhkan kuasa-kuasa iblis, dan kita tenangkan pikiran kita.
Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Untuk renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami masih boleh menikmati napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama dengan anak-anak KKR-Mu Tuhan, yang balita, anak kecil, anak tanggung dan remaja. Kami bergabung di dalam ibadah KKR online kami ini. Kalau saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami Runggun Batu Lima untuk mengadakan ibadah ini, kami sangat berterima kasih Tuhan buat fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Allah. Engkau Bapa yang bekerja dalam diri kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hati kami, sehingga kami boleh memberikan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya untuk mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami, dan itu juga yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, inilah ibadah kami ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Boleh kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami juga Tuhan. Agar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami hari ini, kami boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau Allah yang menghalau semua yang menjadi penghalang buat mendengarkan firman ini Bapa di sorga. Roh Kudus-Mu memimpin kami, membungkus kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami
Kami berdoa dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hadirlah di tengah kami Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Halo anak KKR semua, tadi sudah diperkenalkan. Kalau nama Bibi Lena Harun Taginting, panggilannya tadi Bibi Andika. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita boleh semua kenal. Dan kami minta kepada anak-anak kami yang kecil boleh duduk di depan kameranya. Dan anak tanggung, anak remaja semuanya boleh. Dan kamu buat Moria dan Mamre kami boleh juga menyertai anak kita untuk duduk bersama-sama dalam renungan kita hari ini. Kalau hari ini renungan untuk minggu ini 1 November diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Coba dibuka Alkitabnya, ayo diambil Alkitabnya. Mana tahu karena sudah lama tidak ke gereja, Alkitabnya juga tutup tidak dibaca ya. Sudah diambil Alkitabnya anak-anak bibi semua? Mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan, Bibi baca di sini, kamu juga bisa baca Alkitabmu di rumah. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Yehudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kita lanjutkan ayat yang 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak KKR semua, yang menjadi tema kita hari ini yaitu pintar. Pintar, ahli atau profesional. Bibi mau tanya dulu, tadi sudah dibaca. Siapakah yang menjadi tokoh cerita kita pada firman Tuhan hari ini? Pasti ada yang bisa jawab.
Siapa yang menjadi tokoh tadi? Orang-orang Majus dari timur. Dan ada juga Herodes. Ada Herodes dan ada juga para pengetua yang mengetahui hukum Taurat di istananya. Kemana tadi orang Majusnya datang, nakku? Orang Majusnya datang ke istana. Katanya tadi orang Majus datangnya dari timur. Mereka jauh sekali datang. Mereka jauh datang mau berjumpa dengan raja. Mereka berpikir kalau yang namanya raja pasti lahirnya di dalam istana. Iya, kita bayangkan namanya seorang raja seperti Raja Herodes, dia tinggal di istana yang tidak ada lagi kurangnya. Orang Majus ini dikatakan tadi dari timur, mereka jauh. Artinya kita juga tahu bahwa dari dulu juga sebelum kita dilahirkan kita sudah berdosa, di mana Adam dan Hawa sudah jauh diusir dari Taman Eden. Kalau dikatakan di dalam Kejadian, untuk menjaga taman itu di sebelah timur dibuat pedang api agar pohon pengetahuan tidak bisa lagi dimakan oleh manusia. Jauh dibuang ke arah timur. Kita melihat bagaimana orang Majus ini. Sebelum kita bercerita selanjutnya, kita harus tahu dulu orang Majus ini orang yang bagaimana. Orang Majus ini adalah orang-orang pintar. Iya, mereka pintar dalam bidangnya. Tadi dia katakan melihat bintang saja dia bisa mengetahui akan arti bintang itu. Kalau sekarang dikatakan dia di dalam ilmu astrologi, ya, ada ilmu perbintangannya. Mereka bukan orang miskin. Orang Majus ini adalah orang kaya. Ini adalah tokoh. Dia orang terkemuka. Dia orang profesional di dalam keahliannya. Dikatakan mereka orang kaya, dari ayat Alkitab tadi dikatakan mereka membawa persembahannya. Apa persembahannya? Persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas. Coba sekarang kita lihat emas. Apa semua orang punya emas? Tidak. Mereka punya emas yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, Raja yang mereka percayakan itu. Lalu mereka dari jauh, coba bayangkan bagaimana mereka prosesnya harus jauh menjalani untuk sampai datang ke Bethlehem. Ya, kalau kita di luar sana, di daerah mereka ada gurun pasir yang mau mereka lewati. Mereka harus berjalan berhari-hari. Mereka harus menghadapi binatang buas, padang gurun. Tapi karena ada niat mereka untuk berjumpa dengan yang katanya itu raja, dari bintang itu mereka mengatakan bahwa itu adalah raja. Maka mereka berusaha untuk datang. Tapi karena dikatakan raja, mereka datangnya kemana, nakku? Tadi dia datangnya ke istana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Satu tokoh raja tadi ada pada saat itu adalah Herodes. Dia sendiri terkejut. Kenapa? Dia sebenarnya yang dekat dengan Bethlehem tidak mengetahui keberadaan itu. Dia tidak mengetahui keberadaan raja itu, juru selamat itu ada dekat dengan dia. Padahal tadi orang Majus yang jauh dari timur, yang sudah jauh datang berusaha untuk menjumpai raja yang berdekatan dengan si Herodes. Mereka datangnya ke istana, lalu mereka
bertanya, namanya raja pasti lahirnya di istana dong. Tapi mereka bertanya, wah, akhirnya apa? Seluruh Yerusalem menjadi terkejut. Wah, ada raja yang lahir. Maka Raja Herodes merasa tersaingi, merasa terimbangi. Dia tidak mau ada raja selain daripada dia. Maka dia panggil semua tokoh-tokoh agamanya. Dia panggil ahli-ahli Taurat. Dari sini juga kita tahu bahwa dikatakan apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan ini semuanya akan terjadi. Kita lihat dikatakan di sini apa yang mereka ketahui bahwa sudah dinubuatkan akan lahir seorang raja. Kita lihat ayat yang kelima, apa yang mereka katakan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Ternyata orang yang biasa membaca Alkitab, mengetahui kitab para nabi, mereka bukan orang yang lebih dahulu berjumpa dengan Yesus. Lalu mereka berusaha mencari-cari. Orang Majus pergi kembali melanjutkan perjalanannya, mencari di mana sebenarnya raja itu. Mereka melihat petunjuk yang Tuhan berikan. Yaitu apa tadi, nakku? Apa petunjuknya? Bintang. Ya, bintang. Bintang itu lain dari yang lain. Mereka mengikuti terus bintang itu, berjalan terus dengan setia walaupun sudah merasa lelah, dan pada akhirnya bintang itu berhenti tepat di tempat anak itu lahir. Coba bayangkan, kalau kita tadi bercerita tentang seorang raja yang lahir pasti di istana, tapi ternyata orang Majus menjumpai raja yang lahir itu lahirnya di kandang domba. Ayo, ada yang lahir di kandang domba? Anak KKR Klasis Pematang Siantar, ada yang lahir di kandang domba? Bibi mau tanya dulu. Bibi rasa tidak ada lagi, paling tidak lahirnya di rumah. Dia pakai kain lampin. Dia ditidurkan di palungan di tempat makan domba yang ditaruh alasnya jerami lalu dibungkus dengan kain lampin. Tapi kita melihat bagaimana kesetiaan, bagaimana kerendahan hati orang Majus. Yang dia orang Majus, orang hebat, ya, pakai bajunya pasti yang hebat, yang mewah, pakai lagi topi yang mewah, pakai tongkat yang mewah. Karena dia tadi kita tahu para ahli, orang kaya, orang pintar. Dia orang kaya, orang pintar. Ketepatan dia sudah melihat bintang itu berhenti tepat di mana bayi itu lahir. Ya, dia melihat bayi itu lahir di kandang domba. Ayo, bagaimana? Apakah kita akan kecewa? Tapi kita lihat bagaimana orang Majus. Mereka tidak kecewa. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat bagaimana kerendahan hati orang Majus. Bagaimana kerinduannya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya orang Majus ini tidak ada lagi kekurangannya. Tidak ada lagi yang perlu dia cari dalam hidupnya. Tapi dia tidak puas. Dia merasa dirinya tidak lengkap kalau dia tidak bertemu dengan raja.
maka dia berusaha untuk datang, untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan setelah mereka bertemu dengan Yesus? Mereka menunjukkan bagaimana hati mereka yang rendah hati. Mereka mengaminkan raja itu, walaupun dia lahir di kandang domba. Mereka percaya dan mengaminkan bahwa bintang itu mengatakan, inilah raja yang sebenarnya. Ya, kita lihat apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat. Kita lihat ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, ketika melihat, oh sudah berhenti, ini bintangnya, udah sampai kita tidak perlu perjalanan jauh lagi. Mereka sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ya, mereka melihat anak itu bersama Maria. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu sujud menyembah dia. Coba kita masuk kandang domba. Ada yang pernah masuk kandang domba? Pasti bau ya. Tidak akan ada bau parfum di sana ya kan? Pasti sangat bau ya kan? Sedangkan kita lewat saja dari kandang domba atau kandang lembu, kandang kerbau atau kandang binatang, pasti kita tutup hidung. Tapi mereka tidak. Mereka sangat merindukan raja itu. Mereka mau menerimanya. Sesudah mereka sujud menyembah dia, mereka pun membuka hartanya. Iya, mereka mempersembahkan yang terbaik dari mereka. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Iya, ini sangat perbedaan antara orang Majus dengan si Herodes. Kalau Raja Herodes tadi mengatakan dia berpura-pura. Kalau nampak kalian nanti si orang Majus itu, kalau sudah nampak nanti di mana raja itu lahir, bilang sama aku ya. Katakan kepadaku, aku akan datang menyembah dia, katanya. Dia tidak tahu bahwa Allah, bahwa Tuhan mengetahui jauh ke dalam hati. Kita melihat bahwa orang Majus dijumpai oleh malaikat Tuhan melalui mimpinya dan mengatakan kepada orang Majus agar tidak kembali lagi dari jalan semula. Jangan lagi berbalik dari istana. Karena apa? Malaikat mengetahui bagaimana munafiknya, bagaimana jahatnya, bagaimana hati si Herodes yang tinggi hati dan sombong. Dia tidak mau ada raja yang menggantikan dia. Bisa kita lihat kalau kita baca firman ini seterusnya, kita lihat bagaimana dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Ya, demikianlah Raja Herodes dengan segala ketinggian hatinya. Lalu tadi orang Majus bagaimana? Mereka tidak lagi jalan dari jalan semula. Artinya orang yang sudah bertemu dengan Yesus ada perubahan dalam hidupnya. Ya, seperti bacaan kita tadi, yang dikatakan tadi bacaan Alkitab kita dari Matius 7. Ya, kita bisa ulangi dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita sama-sama membacanya. Coba dibuka lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Ya, kita lihat tadi perbedaannya. Kalau orang Majus ini adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau Herodes tadi adalah yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia hanya mengendalikan pikirannya bahwa dengan membunuh nanti semua anak-anak dia, tidak akan ada yang menggantikan dia. Artinya di sini dikatakan, maka orang Majus tadi setelah jumpa dengan Yesus, setelah jumpa dengan raja itu, dia berubah. Dia sudah mendapatkan keselamatan. Kalau Herodes tadi, dia lebih dekat ke tempat itu, tapi bukan dia. Para ulama tadi, para tokohnya tadi dia panggil semuanya, bukan mereka yang pertama berjumpa dengan Yesus. Tapi siapa? Siapa yang berjumpa dengan Yesus? Orang Majus yang merasa dirinya berdosa, membutuhkan juru selamat. Itulah yang berjumpa dengan Yesus bersama dengan gembala-gembala yang ada di padang gurun. Ya, bagaimana dengan kita anak KKR? Sudahkah ada yang pintar? Ya, pasti banyak ini anak KKR yang pintar. Anak yang remaja, pasti banyak yang pintar. Tapi bagaimana? Apakah kepintaran kita pakaikan untuk dekat? Seperti orang Majus dipakaikan untuk dekat kepada Yesus, datang menuju Yesus, berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan dalam hidupnya. Ataukah kepintaran kita seperti Raja Herodes yang menjadi jauh dari Yesus? Ya, ini Herodes dekat tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Aduh, sayang sekali anak KKR nanti ya. Kita semua rajin ke gereja, kita semua rajin baca firman, tapi kita tidak bertemu dengan Yesus. Maka hari ini kepintaran kita boleh dipakaikan untuk bertemu dengan Yesus. Itu sebenarnya yang paling utama. Bibi percaya bahwa semua anak KKR, GBKP semua punya HP, ya kan? HP-nya semua canggih-canggih. Karena semuanya sudah pada online, semuanya pada Zoom. Jadi semuanya RAM-nya tinggi-tinggi. Bibi mau tanya dulu anak KKR, GBKP, adakah yang pergunakan HP-nya untuk mendengarkan firman Tuhan? Adakah yang menggunakan HP-nya untuk bernyanyi lagu-lagu pujian? Atau hanya digunakan untuk main game? Ya, semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya Tuhan mau untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita rindu kepada Yesus sehingga kita boleh bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, dari hidupnya terlihat akan ada perubahan, ya. Itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Tuhan ciptakan kita karena kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan untuk semua perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, bagaimana anak KKR semua? Kita boleh komitmen, ya kan? Kita boleh komitmen mulai hari ini kita mau pakaikan semua kepintaran kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk bertemu dengan Yesus.
Itulah yang Yesus nanti-nantikan. Yesus menunggu di pintu hatimu. Dia menanti-nanti kedatangan kita, anak KKR semua, seperti orang Majus tadi, datang. Walaupun ada masalah tetap setia datang. Jangan karena masalah sedikit tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang tua. Orang Majus tadi datang, dia rindu, ada kerinduannya. Apakah kita rindu? Rindukah kita? Bibi harapkan semua kita rindu. Sama seperti orang Majus tadi, walaupun dia kaya, walaupun dia sudah ahli, dia merasa dirinya belum lengkap kalau tidak bertemu dengan raja itu. Ya, seperti lagu kita tadi, orang pintar mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya batu itu adalah serahkanlah, mari kita serahkan seluruh jiwa dan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Itulah kerinduan kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama datang kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Jangan pakaikan kesombongan kita seperti Raja Herodes, karena kesombongan itu tinggi hati tidak ada gunanya, karena itu akan membuat kita hancur. Tidak akan bisa kita datang kepada Yesus dengan kesombongan kita. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita menerima Yesus di dalam hati kita. Kita panggil Yesus boleh berjumpa dengan kita. Dan kita punya usaha. Bagaimana kita usahanya, nakku? Biar kita bertemu dengan Yesus. Ya, baca firman Tuhan. Bawa dalam doa. Panggil Yesus untuk datang ke dalam hati kita, mengajari kita. Jadi dari kita membaca firman, kita boleh mengenal siapa sebenarnya Allah kita itu. Allah Yesus juru selamat kita itu yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadi juru selamat bibi, juru selamat anak KKR semua. Mari kita pakaikan tema kita hari ini, pintar, ahli, menjadi KKR yang profesional di dalam Yesus dan bertemu dengan Yesus menjadi luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, menjamah setiap anak KKR kami Tuhan, sehingga kami boleh mengambil hikmat. Kami menjadi orang yang pintar, ahli, tetapi kami tidak sombong. Biarlah kami mempunyai hati seperti orang Majus. Kami rindu, kami ingin, kami punya usaha untuk bertemu dengan Raja, dengan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga hati kami menjadi hati yang rendah, yang mengaku bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke anak bibi, anak KKR. Nah sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang tadinya diberikan orang tua kita, kita buat itu menjadi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita, kita diberikan kesehatan dan orang tua kita diberkati segala pekerjaannya. Di dalam mengumpulkan persembahan ini kita bernyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk mengakhiri ibadah online kita minggu ini, kita akan berdoa syafaat, lanjut dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Bibi Andika. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kasih dan karunia-Mu. Bapa, kami telah mengumpulkan sebahagian persembahan kami kepadamu. Boleh kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini, agar boleh dipergunakan untuk kegiatan KKR kami di gereja. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Buat orang tua kami Tuhan, Mamre, Moria kami yang membimbing anak KKR-Mu Bapa di surga, dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, berikan rezeki dan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh mereka membimbing, membawa anak-anak Tuhan lebih dekat kepadamu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, ibadah kami ini telah selesai dari awal dan akhirnya kami mengucap syukur kepadamu. Kehidupan kami Tuhan kami serahkan kepadamu, sehingga kami boleh bersemangat dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh guru KKR yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus juga Tuhan guru KKR GBKP yang ada di Seklasis Pematang Siantar. Kau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati nikahnya Tuhan, berkati kehidupannya. Buat seluruh anak KKR kami Tuhan yang ada di Klasis Pematang Siantar ini Bapa di surga, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak kecil, anak tanggung, anak remaja, semua mereka kami serahkan ke tangan-Mu. Pendidikan mereka juga Tuhan yang memberkati dan cukupkan mereka Bapa dengan apa yang mereka perlukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, banyak salah dosa yang kami lakukan, ampunkan Tuhan agar kami layak menerima semua berkat kasih karunia yang sudah Engkau siapkan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami tahu rencana-Mu Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana-Mu adalah rencana yang indah untuk kehidupan kami kekal selamanya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, banyak yang ingin kami minta kepadamu Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami ini. Terima kasih Yesus buat kehidupan kami. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom anak KKR, seklasis pematang siantar. Ibadah online kita minggu ini sudah kita laksanakan dengan baik. Dan kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Oke, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Shalom.